Hai guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan playlist belajar AutoCAD dari nol dengan judul video membuat denah di AutoCAD secara lengkap, strip belajar AutoCAD part 3. Oke, sekarang kita langsung buka aja file AutoCAD-nya. Nah, untuk yang part 1 dan part 2 itu udah aku upload, kalian bisa cek aja di playlist. Tapi misal belum muncul berarti masih coming soon, tapi udah aku upload, tinggal nunggu jadwal uploadannya keluar aja gitu ya. Nah, ini ya, sekarang kita yang ketiga. Nah, buat temen-temen yang pengen punya file AutoCAD full crack versi tahun 2022 bisa langsung DM aja di Instagram yang ada di description box gitu. Oke, sekarang kita bisa lanjut untuk membuat denah ya. Tadi kita mau bahas tentang denah. Sebenarnya kalau kalian nggak ngelihat part 1 dan part 2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian agak kesusahan dan agak kaget langsung ke denah, kalian bisa lihat dulu di part 1 dan part 2-nya. Oke, langkah pertama di sini kita langsung bikin as bangunannya terlebih dahulu ya. Kita mau buat denah seperti apa kayak gitu. Nah, ini kan layer asnya belum ada, kita tambahin dulu. Kalau kalian bingung cara bikin layer, kalian bisa nonton aja di part 2 itu. Aku udah buat di sana. Jadi ini biar step by stepnya lebih cepat di part 3-nya. Oke. Tambahin dulu as bangunan. Oh sorry, ternyata udah baca as bangunan ya. Kita tambahin aja kolom. Kolom belum ada. Oke. Nah, kita langsung pilih layarnya as bangunan. Terus di sini aku mau pakai lahan 600 kali 1200 ya, atau 6 kali 12 meter kayak gitu. Nah, ini kita hapus aja. Enggak ding, kita taruh yang jauh aja biar nggak begitu ganggu. Oke, di sini yang pertama aku mau buat kamar dulu, 2 rectangle 300 kali 300. Kita buat yang simple aja. Nah, ini kita taruh sini. Terus aku pengen carportnya itu panjang 5 meter gitu ya. XL, kita bikin garis bantu aja, klik 1, klik 2, terus kita offset ke atas atau kita move ke atas, enter, kita move ke atas 5 meter 500 ya. Ini aku pakai satuan senti, misal kalian pakai satuan mili atau meter, kalian bisa menyesuaikan aja. 500 enter. Nah, terus kita taruh aja nih di sini gambarnya. Set. Nah, kayak gitu. Terus maju aja deh. Kita majuin aja dua-duanya, kita seleksi, terus kita move ke bawah 2 meter. Sorry. 1 meter aja. Kita seleksi, enter, kita move ke bawah, kita ketik 100 atau 1 meter. Nah, kalau udah di sini kita kopas aja si kamarnya, CO enter ya, perintah copy, klik 1. Nah, ini udah ikut kan? Kita taruh aja di sebelahnya. Set, oke. Nah, sekarang aku pengen buat kamar mandi nih. Kamar mandi anggap aja aku mau pakai ukuran rectangle 150 kali 130, enter. Nah, kita tinggal move aja, kita nih ya. Oke, ini biar agak cepet. Nah, terus kita buat terasnya aja. Terasnya kita pakai lebar 3 meter, rectangle 300 kali 1,5 meter aja. Oke. Nah, kita taruh sini. Nah, terus ini kita kasih ini aja garis bantu. Terus kita buat rectangle lagi, buat trap di belakang 1 meter kali 1 meter aja. Nanti akan ada pintu di belakang ya. Nah, di sini. Set. Oke. Cukup simpel sebenarnya ya. Ya, ini buat mempercepat aja karena kita lagi ini ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, sekarang kita group dulu. Kenapa aku memilih nggak di group sih, di blok dulu? Karena ketika nanti kita mau buat denah-denah yang lain, kita tinggal kopas as bangunan ini kayak gitu. Yang penting
Kita seleksi semuanya, terus kita ketik B, enter. Kita masukin nama as bangunan. Terus di sini kita nggak usah klik open in block editor ya. Ini centangnya kita hilangin aja. Misal ada centangnya, itu kita klik lagi biar nggak ada centangnya. Terus kalau udah kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan menjadi sebuah kesatuan kayak gitu. Nah, gimana misal mau ngedit nih? Kita misal mau ngedit ukuran kamar mandinya kita gedein. Kalau gini doang kan nggak bisa kan ya. Kita seleksi aja, terus kita klik kanan. Terus kita pilih, sebenarnya ada dua. Bisa ke block editor atau edit block in place. Kalau edit block in place itu nanti dia akan ngeditnya di sini. Tapi kalau kita pakai block editor nanti ya sama, kita bisa ngedit tapi di tampilan yang berbeda, tapi sebenarnya sama aja. Kita ketik yang edit block in place. Nah, terus di sini kita bisa edit deh. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan lagi. Misal ini mau aku kecilin 10 cm gitu ya. 10 cm set. Nah, dia jadi 120 kali 150. Kalau udah di sini kita ini ya, pilih ya save change. Nah, baru kita bisa lanjut ke yang lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat kolom. Kita cari aja layer kolom. Set. Ya, kita cari layer kolom dulu, terus kita ketik rectangle ya. Kita akan membuat kolom ukuran 15 kali 15. Enter. Nah, ini ya, dia emang kecil kayak gini karena dia 15 kali 15 cm. Nah, kalau udah kita kasih heads terlebih dahulu nih, biar menandakan kalau ini tuh kolom kayak gitu loh. Kita ketik ini kita ganti dulu ke arsiran, terus kita ketik H, enter. Nah, terus kita klik dulu nih mana yang mau di heads. Misal ini bisa, tapi kita fokus ini ya karena kita lagi membuat kolom. Klik satu kali, terus kita pilih aja yang Arcon ya, karena ini itu simbol beton begitu. Nah, di sini kan belum muncul ya. Ini kita bisa kecilin dan gedein untuk menyesuaikan si arsiran tersebut. Kita coba 0,1. Oke. Bentar. Nah, atau enggak ini bisa diklik lagi, barangkali dia tadi masih ke solid kayak gitu. Sorry, tadi yang ini ya. Nah, ini kan masih kegedean ya. Terus kita coba 0,01. Nah, dia akan mengecil sendiri. Nah, kalau udah di sini kita blok lagi nih. Kita pakai perintah whip out. Whip out itu untuk apa? Whip out itu misal nanti dia tumpukan sama dinding yang udah kita buat, dia akan tetap berada di atasnya. Karena denah itu adalah gambaran mengenai bangunan yang dipotong 1 meter di atasnya kayak gitu. Jadi akan kelihatan nanti. Kita coba pakai whip out dulu dan nanti kalian akan tahu untuk fungsinya whip out itu seperti apa, karena baru akan terlihat nanti. Ini baru aku penjelasan aja ya. Nah, kita ketik whip out, enter, terus kita klik 4 sisi dari kolom ini, 1, 2, 3, 4, enter. Nah, dia nanti akan menjadi tumpukan seperti ini. Terus kita klik aja, klik garis whip outnya, lapisan whip outnya, terus kita klik kanan, kita pilih yang send to back. Nah, kalau udah seperti ini, kita blok, kita seleksi semuanya, kita ketik B, enter, kita kelompokin lagi jadi kolom 15. Nah, kolom 15 gitu aja, terus kita klik OK. Nah, kenapa sih ribet-ribet harus diblok terlebih dahulu? Karena ini akan memudahkan kita. Misal kita itu udah punya lembar kerja itu banyak. Jadi misal kita punya denah kolom, terus denah arsitektur. Nah, kayak gitu nanti misal kalau kita blok, misal ada revisi nih, kita ada misal kolom yang udah kita buat itu 15 kali 15, tapi ternyata customer itu pengen minta kolom ukuran 20 kali 15, itu sekali kita ganti di blok yang udah kita buat, semua gambar kerja akan terperbarui. Nah, itu kalau kita pakai blok. Tapi kalau nggak pakai blok boleh nggak? Boleh. Tapi misal ada perubahan atau revisi seperti itu, nanti kita akan keteteran di belakang. Maksudnya kayak kita harus ngedit satu-satu kayak gitu. Nah, itu adalah manfaat kalau kita pakai blok. Bebas teman-teman mau pakai blok atau enggak, tapi di sini aku saranin pakai.
buat teman-teman semuanya yang sering ini ya, buat gambar kerja banyak dan lengkap kayak gitu. Nah kalau udah, sorry kelamaan ngomong ya, tapi ya aku perlu jelasin ini biar kalian tahu dan aku juga menyampaikan apa yang pernah yang aku pelajari dan yang menurutku worth it buat kalian kayak gitu. Nah kalau udah kita seleksi, kita ketik CO, enter, kita pilih aja nih di dalamnya ya, di as dari kolom itu, terus kita kasih di setiap sudutnya. Nah FYI aja, misal teman-teman semuanya belum tahu di mana sih yang harus dikasih kolom, itu setiap ada lekukan bangunan atau sebenarnya kalau dinding lurus gini aja itu boleh nggak dikasih kolom dengan ketentuan tertentu. Jadi kalau maksimal luas dari dinding itu sendiri lebih dari 12 meter persegi itu wajib diberikan kolom. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih kolom nanti dia akan melengkung. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia melengkung dan akan rubuh, dan yang kedua akan rubuh kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya, intinya dia akan melengkung kayak gitu. Jadi kayak akan lebih bahaya kayak gitu ya. Nah kalau udah di sini, ini karena batas dari kaflingnya itu 6 meter ya, 6 meter ini berarti kan ini dia masuk ke tanah tetangga kayak gitu ya. Jadi jangan kita seleksi semua yang di pojok kanan kiri aja, yang di batas ya, yang di batas kita masukin, kita seleksi, terus kita move, kita masukin ke dalam, ke paling pojok batas tanah yang kita punya kayak gitu. Set, kita seleksi lagi, kita move ke dalam. Nah sudah. Nah yang ini juga ya, jangan lupa. Set. Oke. Nah kalau udah kayak gini berarti kan udah kelihatan ya ini ruang apa gitu kan. Terus di sini kita langsung akan membuat kusen ya, membuat kusen. Ini nanti aku kasih tahu caranya yang simple aja. Ini belum ada layar kusen, kita tambahin dulu LA enter, terus kita tambahin di sini kusen. Kita pakai warna yang mendekati kusen gitu ya, coklat gimana gitu. Oke. Terus di sini ketebalannya kita pakai 9 aja. Oke. Garisnya tetap pakai garis lurus, kita ketik silang. Nah, dari sini langsung kita buat ya. Aku pengen buat kalau pintu utama atau pintu untuk kamar, pintu utama ruang tamu, itu biasa standarnya itu 1 meter atau enggak 90 cm gitu ya lebarnya ya. Biasanya selebar itu ya gitu. Tapi kalau kamar mandi bisa pakai yang lebih kecil, 80 cm ya. 80 atau 85 cm. Oke, sekarang kita langsung ke pintu utama sama pintu kamar dulu. Jadi pintu utamanya aku samain aja jadi 90 cm semua. Kita ketik rectangle. Kita buat di sini kusennya dulu ya. Ini pilih dulu layar kusen. Nah, rectangle di sini pakai kusen 5 kali 10 gitu ya. Sebenarnya kusen tuh ukurannya random, jadi kita bisa pakai 5-10 ataupun 6-12 itu bebas ya. Tapi nanti kalau kalian disuruh gambar detail itu usahain kalian detail gitu. Kalau untuk Dena aja dia bisa kayak sekedar simbol, oh ini ada pintu di sini kayak gitu. Sekarang kita bikin daun pintunya. Daun pintunya berarti kan 90 udah dikurang kusen 2 berarti dikurangi 10 cm, berarti 80 kali 4 cm. Nah, dia kan tidur kan ya. Kita berdiriin dulu, kita ketik RO enter, terus kita klik aja, kita tarik ke atas. Set. Nah, kalau udah kita bikin motifnya dulu nih, motif singkatnya dulu ya, kita ketik X enter, terus kita pilih ini, kita pakai perintah offset O enter, kita tarik ke atas. Di sini kita masukin 10 cm. Oke ya, ini kan masih ada nih perintahnya. Kita ketik aja di sini, klik 1, klik 2, terus kita kasih line di tengahnya.
Kalau polosan aja boleh nggak kak, kayak gitu kan? Boleh, tapi ini biar nggak terlalu polos gitu ya, biar kelihatan gambar beneran kayak gitu. Kita seleksi aja, kita ketik G, enter, kita grup, terus kita tempelin aja di sini. Terus kita buat lagi kusennya ya, kita tinggal bikin line garis saja 90 cm set. Nah, di sini kita tinggal kopas deh, CO, enter, klik gini. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan buat garis pintunya nih, arah pintunya kemana kayak gitu kan. Terus kita ketik C, enter, A, enter, klik A, enter, C, enter, klik 1, klik 2, salah, A, enter, C, enter, klik 1, klik 2, tarik ke atas. Nah dia pas nih di sini jatuhnya. Oke. Nah, kalau udah di sini kita ini hapus dulu. Tadi kan garis bantu aja. Kita seleksi, terus kita ketik B, enter. Kita kasih nama pintu 90. Oke, di enter. Nah, kalau udah gini kan kita enak ya. Kita mau pindah cuma tinggal nyeleksi satu aja. Kenapa di grup ya? Kenapa di blok? Ya. Penjelasannya sama kayak tadi. Kita ketik M, enter, kita move ya. Misal pintunya kita taruh sini. Terus kita bisa kopas juga di kamar-kamar. CO, enter. CO, enter, klik 1, set, terus kita rotasi, RO, enter. Nah, sampai 90 derajat ya. Terus kita move 1. Nah, sekarang biar cepat kita langsung mirror. MI, enter, klik 1, klik 2, no. Nah, N ya. Kalau Y nanti dia enggak, yang awalnya akan hilang. Nah, kalau udah di sini, pintu belakang belum ya. Kita ketik aja. MI, enter, klik 1, klik 2, no. Nah, gambarannya enggak 180. Ulang. MI, enter, klik 1, klik 2, enter. Tinggal move ke belakang. Oke, tinggal move ke belakang. Nah, sekarang pintunya kan udah ya. Kita ganti ke jendela. Jendelanya aku pakai ukuran 50. Langsung aja rectangle 50 kali 15 berarti ya. Nah, kita ketik, kita seleksi, kita X, enter, terus kita offset aja untuk kosannya 5. Yang sini juga 5. Nah, yang atas ini kita ketik 4 ya untuk daun jendelanya kayak gitu. Ini bisa kita rectangle, terus yang ini nanti kita hapus. Nah, sebenarnya kalau kusen itu dia ada coakannya di sini. Sebenarnya ada, yang pintu juga harusnya ada, tapi untuk simbol yang lebih cepat kita simbolnya pakai ini aja untuk menyimbolkan kalau ini ada pintu di sini, ada jendela sini kayak gitu. Oke, bentar wait, aku ambil kabel dulu karena ini lowbat. Sambil istirahat bentar ya. Kalau kalian ngerasa terlalu cepat, kalian bisa ulangi ya. Ini soalnya juga ngejar durasi, nggak enak sama kalian kalau terlalu lama gitu kan. Nah, oke, tapi ini anggap aja gini, nggak apa-apa lah. Kita move ke atas bentar, kita X, enter, terus kita kayak tadi ya, kasih motif O, enter, 10 cm, terus kita kasih line di tengahnya. Nah, kenapa ini 10 cm? Karena ini adalah daun jendelanya. Ini ya. Yang kotak ini dia adalah daun jendelanya. Dan yang tengah ini dia adalah kacanya. Kalau misal ngerasa terlalu besar daun jendelanya, kita boleh geser, stretch. Kita kasih aja misal 3 cm ya. Jadi daun jendelanya itu cuma 7 cm. S, enter, kita ketik 3. Nah, kalau udah di sini kita langsung move, pindah lagi ke bawah sini. Set. Nah, terus kita seleksi. Kalau untuk kayu, dia berarti nanti dikasih arsir kayu. Tapi ini aku nggak pakai kayu, jadi kita biarin aja kayak gini. Kita seleksi, kita pilih lagi, terus kita kasih nama jendela 50 ya, biar ingat. Enter.
Nah, di sini kita kalau jendela kita pakai perintah whip out ya, biar nanti dia biar memudahkan waktu kita pasang dindingnya. Oke, kita klik kanan, edit block in place. Oke, terus kita ketik perintah whip out. Klik 1, 2, 3. Jadi di setiap sudutnya kita klik ya. Kalau udah enter, nah kalau udah ketutup kayak gini, kita klik lapisannya, klik kanan, draw order, send to back. Jadi kayak dia tuh ditaruh di belakang gitu loh. Nanti kalian akan tahu fungsinya, bentar ya. Nah, kalau udah di sini kita langsung taruh aja nih. Kita mau taruh jendela di mana? Misal MI, enter, kita balik ya. Nah, kita coba taruh di tengah sini. Kita copy aja nih. Kalau ukuran jendela itu random ya, maksudnya bisa custom juga. Tapi ini aku buat contoh biar agak cepet. Taruh sini. Nah, ini aku taruh pojok sini aja. Terus sama taruh di atas sini. Kita move rotasi dulu ya, mirror. Kok no tuh? Harusnya yes. MI, enter, klik 1, klik 2, Y. Nah, udah. Ini juga aku taruh di pojok sini. Di tengah aja deh, biar di tengah. Nah, kalau udah di sini kita lanjut untuk buat dinding ya. Pintu kamar mandi belum. Kita buat dulu bentar. 5 kali 10. Terus daun pintunya 80 kurangi 10 berarti 70 kali 4 cm. RO, enter. X, enter. Ini aku percepat dikit ya, ngejar durasi. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kan tadi kita udah buat pintu, tapi ini aku kayak buat repeat ulang aja. Oke. 80. Nggak lurus ya. 80. Terus pakai perintah A, enter, C, enter, klik 1, klik 2, kita tarik, set. Nah, ini garis bentuknya kita hapus, kita seleksi, B, enter, kita simpan pintu 80. Oke, kalau udah kita move. Ini contoh buat denah sederhana aja ya, tapi kalau denah yang ideal nanti aku buatin videonya yang lain. Kita move ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, untuk pintu kamar mandi nanti dia dikasih garis ya di perbedaan tinggi lantainya, karena lantai kamar mandi itu pasti dia lebih rendah. Nah, untuk di teras juga kita kasih ya, jadi teras ini kita kasih set. Terus yang sini juga. Nah, kalau di kamar dia nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena antara kamar dan ruang tamu itu ketinggian lantainya sama. Oke, kalau udah kayak gini kita jangan lupa. Nah, oke, kalau udah jadi kayak gini kita lanjut buat teksnya ya. Di sini sebenarnya udah ada contoh. Nah, jadi kita buat teks kayak gini. Kita ganti dulu layernya. Kita pilih teks. Terus kita pilih perintah T, enter, kita seleksi sini, set, kita masukin kamar tidur, enter, kita pilih yang kita seleksi dulu semuanya, kita pilih yang ini ya, center, terus kita pilih simbol di sini plus minus 0.00, itu menandakan kalau lantai ini adalah lantai ya titik nolnya itu di kamar dan di ruang tamu biasanya. Kalau teras sama kamar mandi dia biasanya lebih turun. Oke. Nah, kalau udah kita keluar, nah untuk text height-nya di sini kalian pilih 20 ya. Biasanya itu kalau 1:20 itu kalau 1:100 itu dia pakai height-nya, ketinggian hurufnya itu 20. Tapi menyesuaikan aja, misal denahnya gede banget kan kayak gitu, dia bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil. Pokoknya yang proporsional kayak gitu. Nah, kalau udah kita tinggal kopas aja deh. Nah, ini kan biar cepet tahu kopas dari sini.
dan nggak makan durasi lama juga. Nah, sorry, kok kamar tidur ini ya, belum tak ganti ya. Set. Nah, ini ganti dulu nih ruang tamu. Nah, dah. Kalau udah, di sini kita lanjut ke membuat dinding. Nah, sebenarnya untuk dinding ini kita biasanya ada dua jenis. Maksudnya kita bisa pakai line dan line biasa dan kita hatch biasa. Jadi kita manual di sini. Sama yang kedua kita buat blok. Kenapa kita harus buat blok lagi? Itu memang terlihat ribet di awal. Tapi kalau kita udah pernah buat blok dan kita pengen buat gambar kerja banyak, itu nanti jatuhnya dia akan kopas saja, jadi kita nggak akan kesusahan. Dan misal file blok itu udah jadi, kita juga misal bikin file baru, kita juga bisa kopas ke sana. Jadi cukup sekali bikin sih menurutku, dan itu benar-benar bermanfaat. Nah, untuk cara bikinnya di sini kan ada dua jenis ya, ada dua jenis. Ini aku kopas dulu sini biar penjelasannya lebih enak. Nah, ada dinding biasa dan dinding truss ram. Dinding truss ram itu digunakan untuk di bagian dinding yang berair ya, biasanya di kamar mandi. Walaupun itu udah ada keramik dindingnya, kita harus tetap pakai dinding truss ram karena itu penting biar nggak terjadi kebocoran kayak gitu. Nah, gimana cara buatnya? Ini kan bisa ditarik ulur ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk cara buatnya di sini kita langsung ke dinding luar dulu. Kita bikin rectangle. Kita bikin misal kepanjangan 100 1 meter kali 15 cm, enter. Kita X dulu, explode X ya. Kita pakai perintah offset, kita masukin ke dalam 1,5 cm, enter. 1,5 cm itu untuk spasi ya. Nah, terus dalamnya kita kasih arsiran dinding bata. Oke, nah di sini untuk scale-nya bisa kalian gedein atau kecilin ya, 0,9 misalnya kayak gitu. Terus kita klik close heads ya. Kita seleksi lagi, terus kita pilih yang arsirannya, yang layernya arsiran. Kenapa? Karena nanti biar ketebalannya berbeda. Terus yang dalam ini kita pilih untuk dinding dalam. Kayak gitu. Kalau udah, gimana cara buat dinding yang kayak gini? Kita seleksi, kita ketik B, enter, kita save dengan nama dinding 15. Terus kita klik open block editor ya. Ketika kita klik OK, kita pakai nama lain karena ini adalah dinding 15 itu namanya ini, dinding 15 2 part 2 gitu ya. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, sekarang kita lanjut ke parameter. Ke parameter dulu, kita klik yang linear, kita klik di ujung kiri. Linear. Oh, ininya mati kayaknya. Bentar. Nah, ini dia mati. Oke. Tadi kan nggak ketemu ya. Kita klik lagi ulang linear, klik satu sebelah pojok kiri, kita klik yang pojok kanan, kita tarik ke atas. Lanjut ke action kita pilih stretch. Nah, stretch itu nanti yang berfungsi untuk bisa tarik ulur kayak gitu. Kita pilih stretch, kita klik tulisan distance-nya atau parameter yang tadi sudah kita buat, klik distance, klik tanda X yang ada di panah sebelah kiri, terus kita seleksi ya yang sebelah kiri ya, pastiin semuanya tertutup. Terus kita seleksi sekali lagi dengan kotak yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Klik, terus kita ketik enter. Nah, di sini nanti dia akan muncul nih yang udah kita buat ya. Terus kita buat satu lagi di sebelah kanan karena kita pengen bisa ditarik kanan kiri gitu ya. Kita klik distance, kita klik X yang ada di dalam tanda panah, kita seleksi, terus kita bikin seleksi yang lebih besar lagi, kita enter. Nah, di sini ada dua, berarti udah ya, udah. Terus kita klik close block editor. Nah, kita klik save. Kita lihat apakah bisa sama. Nah, bisa ya. Jadi nanti kalian nggak perlu ini. Nah, kalian juga akan tahu perbedaan antara pakai whip out dan enggak. Oke, kita buktiin ya. Kita M enter. Kita kasih di sini set. Nah, kalau kita pakai whip out,
tadi kan kita jendela pakai wipeout kan, dia secara otomatis akan mengalahkan layer-layer yang nggak pakai wipeout kayak gitu. Sebenarnya bisa juga yang pakai wipeout itu kalah, tinggal nanti kita atur lapisannya gitu. Terus kita langsung copy aja yang horizontal ya, set. Jadi kayak lebih cepet nantinya kalau kita, nah kayak gini ya. Kalau kasusnya kayak gini, kita klik layer yang paling atas, lapisan yang paling atas, kita klik kanan, kita pilih draw order, kita pilih send to back atau ditaruh belakang gitu ya. Set. Nah, dia akan seperti ini. Kayak gitu. Kita copy lagi ke yang sini. Kalau pintu tadi kita nggak pakai wipeout, jadi kita lewatin aja. Sebenarnya nggak pakai wipeout itu boleh, cuma itu nanti akan menyusahkan kita di akhir-akhir gitu loh. Jadi aku saranin pakai wipeout, send to back. Nah, biar nggak berantakan ide nanya. Soalnya ada juga orang-orang yang ya mereka bisa pakai AutoCAD, gambarnya bagus, tapi dengan metode yang berbeda dan nggak rapi gitu loh kelihatannya. Nah oke, kalau udah sekarang kita ganti yang horizontal, CO enter, RO enter, kita ganti patch. Nah, kita klik aja. Terus langsung kita copy. Ini sebenarnya di video ini tuh yang lama tuh penjelasannya ya. Sebenarnya caranya cepet kok. Kalau kalian bisa ngikuti pasti cepet. Dan untuk kemahiran pakai AutoCAD itu kalian harus kayak kebiasaan make gitu loh. Jadi kalau kalian kerjaan sehari-hari pakai AutoCAD itu nanti kalian cepet bisa. Nah, untuk kamar mandi kita masukin dinding teras ram. Cara buatnya sama. Cuma ini aku pakai yang contoh tadi di sana. Itu aku juga yang buat. Nanti kita akan pakai yang gambaran kita nanti kalau udah jadi seperti ini. Oke. Kita ketik RO. Jadi kayak biar lebih cepet dan nggak makan durasi. Kita tinggal nambahin arsiran aja tadi kok. Kalau yang teras ram ya. Aku spill aja deh caranya. Nah ini tadi kan kita pakai heads yang ini kan, yang dinding biasa. Nah yang ini kita tinggal tambahin aja heads yang ini ANSI 31. Terus kemiringannya kita tadinya kan 0 gini kan. Nah kita ganti aja 90 derajat. Set. Nah dia jadi arsiran dinding teras ram. Oke, kalau udah di sini kita lanjut bikin. Oh iya sorry ini belum. Sebelah kanan. Kenapa dindingnya nggak sampai bawah kak gitu kan? Itu ya sebenarnya nggak apa-apa kalau dindingnya mau dibuat tinggi, yang ini ya halaman belakang dan carport, tapi biasanya itu dindingnya rendah. Kita pakai dinding yang tanpa arsiran aja untuk membedakan bahwa dinding ini tuh ketinggiannya beda gitu, biar kalian menjelaskan ke orang lain itu tahu nih orang awam perbedaannya apa gitu. Yang ada arsiran itu dindingnya lebih pendek, dan yang pakai arsiran itu dindingnya lebih tinggi. Nah kalau udah di sini kita ketik PL ya untuk garis teras, terus ini juga garis teras lagi, garis trap ya, ini trap. Nah kalau udah kayak gini kita bisa kita ilangin nanti garis asnya biar kelihatan lebih rapi ya. Ini kan masih di garis asnya. Terus kita di sini pilih yang as bangunan. Nah ini ada ikon lampu, kita matiin turn a layer on or off gitu. Nah kita matiin aja. Ini nggak hilang dia tuh, cuma off aja. Sekarang kita lanjut ke bikin dimensi ya. Nah untuk bikin dimensi itu kita ketik perintah dim style. Sebenarnya aku udah bikin settingan ya ini tuh kayak gini, tapi akan aku buatin sekalian penjelasan singkatnya. Dim style, aku akan copy aja new, ini aku bikin 100 ini pakai isu. Oke. Nah di sini kita langsung fokus ke line ya, ke line kita sorry kita klik line dulu, tadi belum keklik ya.
Ini kita masukin 10, enter, 10 enter, 10 enter. Nah, dia yang ini kan belum bisa. Kita harus ganti dulu simbolnya. Ini kan dia masih pakai panah ya. Nah, aku biasanya pakai yang architectural tick. Tapi kalau kalian bisa pakai panah atau pakai dot itu bebas. Nah, arrow size-nya ini adalah size dari simbol tersebut. Kita masukin 10 karena tinggi tinggi hurufnya itu nanti kita pakai 20. Jadi untuk ukuran line, simbol dan lain sebagainya itu kita pakai setengahnya. Nah, kalau udah kita klik yang teks untuk merubah ini teks height-nya kita pilih yang titik 3, kita pilih tipe fontnya, font style dan height-nya 20. Kalau udah kita set current, close. Terus kita pilih yang ini ya, offset from dim line. Nah, ini dia terlalu mepet ya antara angka dengan garis dimensinya. Di sini kita ganti 10. Kalau 10 kayaknya kejauhan, kita pakai 5 aja. Nah, di sini lanjut ke primer unit. Primer unit ini aku jadi 0 biar nggak ada koma di belakang angka, jadi kayak langsung pembulatan gitu. Kalau udah di sini kita tinggal klik OK. Terus kita ini kan garis ke atasnya ada tapi garis horizontalnya belum ada, kita modify lagi di bagian line-nya. Nah, di sini dia udah aktif nih. 10 masukin set. Nah, dia jadi ada nih perbedaannya. Jadi kita bisa view apa yang kita setting itu di sini. Kalau udah klik OK, set current, close, terus kita pilih dimensi di sini. Dimensi, terus kita pakai perintah DLI enter. DLI enter, terus kita tinggal ini deh, ngasih dimensi deh. Nah, klik 1, klik 2. Oke, ini kita kasih sini. Untuk mengulangi perintah kita tinggal pakai enter aja ya, jadi nggak perlu ketik-ketik perintah terus. Set. Kayak gitu. Oke. Nah, ini menandakan dimensi itu penting ya, karena kalau nggak ada dimensi, meskipun kita tahu ininya berapa, ukurannya berapa, tapi orang lain nggak bisa baca itu berapa gitu. Mungkin kalau orang-orang yang udah biasa baca gambar itu akan lebih mudah, tapi kita membuat gambar itu kan untuk disampaikan ke orang atau ke owner yang ini ya, mau mengerjakan sesuatu di rumahnya gitu. Move ke atas. Nah, ini yang 600 kita move ke atas. Oke, yang depan juga sama, DLI enter. DLI ya. Kalau LI itu, perintah LI itu untuk ini, mencari luas. Salah. Mencari luas dari, misal kita juga bisa ini. Bentar. Aku move dulu, nanti aku ngomong lagi. Oke. Kalau LI itu untuk mencari volume atau mencari luas. Nah, kalau udah di sini kita bikin ini ya, bikin teks ini sama, tinggal kopas aja lah dari ini, CO enter. Terus kita edit, seleksi, kita pilih teksnya jadi 30 karena kalau judul itu biasanya dia lebih gede. Kita ketik Ctrl B atau di board, terus kita pilih rata kiri. Kita tulisin aja denah rumah 1 lantai. Gitu. Enter, kita panjangin ini biar dia ke sana, terus kita klik lagi skala 1:100. Nah, ini kita kasih underline. Kita seleksi aja nih mana yang mau pakai underline, mana yang enggak. Terus yang ini, yang bawah kita boldnya matiin. Terus kita kecilin lagi jadi 15. Nah, gitu. Lebih kayak gitu ya. Oke, denahnya udah jadi ya. Di kesempatan kali ini mungkin kita sampai di sini dulu.
untuk cara membuat denah lengkap dengan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi belajar, karena sebenarnya saya juga masih belajar. Apapun yang saya dapatkan dari perkuliahan arsitektur dan pekerjaan saya akan saya share semuanya di channel YouTube ini gitu ya. Dan doain aku ini udah masuk semester 7, semoga lancar dan bisa lulus tepat waktu, amin. Misal kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulisin aja di kolom komentar dan pasti nanti akan saya jawab. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.